tertulis dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat ini sering mereka pergunakan, sering mereka pakai untuk menghina iman kekristenan, di mana mereka berkata Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Memangnya ada Tuhan yang beranak, ada Tuhan yang diperanakkan? Coba saudara jawab. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentu luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. 2 jempol istimewanya. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, Injil kabar baik, kabar kerajaan surga, kabar sukacita, dan kabar keselamatan bagi kita semuanya, di mana kita tidak lagi tinggal di dalam dosa, kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang maut, karena kita sudah diselamatkan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Nah sebelumnya saya mengajak teman-teman kita dari seberang, tetangga kita, sahabat, kerabat kita, supaya menempatkan pikiran dan hati mereka di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa, sudah caci maki, sudah hina, dan sudah keluarkan tulisan dan komentar-komentar yang kotor. Biasakan, dengar, lihat, perhatikan sampai selesai. Kita sering mendengar dari teman-teman kita bahwa kata tauhid, kalimah tauhid, 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 dan tauhid, esa, dan esa, atau satu, satu, satu. Bahkan tidak sedikit dari para komentar dan netizen saudara kita dari seberang, mereka hadir di bawah kolom komentar channel kita Bapak Ibu Injil Habaget. Mereka mengutip kitab mereka, di mana di dalam surat Al-Ikhlas berkata, tertulis dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat ini sering mereka pergunakan, sering mereka pakai untuk menghina iman kekristenan, di mana mereka berkata Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Memangnya ada Tuhan yang beranak, ada Tuhan yang diperanakkan? Coba saudara jawab. Saya ingin katakan satu hal kepada saudara, teman, tetangga kita Bapak Ibu. Apa itu Bang Pendi? Mengenai ketauhidan, mengenai Tuhan itu satu. Saya mengajak kita semua untuk membuka di dalam Yakobus 2 ayat 19. Di situ ditulis di dalam kitab Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Elohim saja, hanya ada satu Tuhan saja, itu baik. Kata Yakobus, itu baik. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, tidak 2 dan 3 serta 4, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu baik dan itu sangat, sangat dan sangat baik. Perhatikan baik-baik. Tetapi, ya, kalau sudah ada tetapinya, itu sudah was-was, sudah harus waspada Bapak Ibu. Tetapi, kata Yakobus, setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ketika kita percaya Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, seperti yang teman, sahabat, kerabat kita perdengarkan kepada kita semuanya, itu baik, itu hebat, itu bagus, itu maknyus, itu benar. Tetapi, ada tapinya. Tetapi apa Bang Mendi? Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar.
Setan juga sangat percaya kalau Tuhan itu satu. Setan sangat percaya kalau Tuhan itu esa. Setan percaya benar bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bahkan tidak cukup percaya, setan juga gemetar. Ya, setan gemetar. Mereka itu gemetar, Bapak Ibu. Bayangkan, setan juga percaya, bahkan lebih hebat setan. Setan gemetar. Apa yang tidak setan percaya? Satu, Yeshua HaMashiach, firman Tuhan yang hidup. Dia tidak percaya. Setan hanya percaya di mulut, tetapi tidak sampai ke hatinya. Dan setan tidak akan percaya kepada firman yang hidup. Apa itu firman yang hidup? Siapa itu firman yang hidup? Setan tidak percaya tentang kebangkitan Yeshua HaMashiach. Setan tidak akan percaya dengan kematian Yeshua HaMashiach. Dia percaya, dia lihat, hanya sebatas lihat, hanya sebatas percaya. Tetapi setan, Bapak Ibu, tidak akan beriman kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Bahkan setan mencoba untuk mengodai firman yang hidup, memberikan iming-iming kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Apa kata setan? Seandainya engkau mau percaya kepadaku, engkau mau beriman kepadaku, kata setan, engkau mau sujud kepadaku, maka seluruh isi dunia ini, dunia yang terbentang luas beserta seluruh isinya, langit, laut, dan seluruh isi yang ada di laut, aku berikan kepadamu. Ini milikmu semuanya, aku berikan kepadamu. Itu kata setan. Yeshua berkata apa? Cukup engkau beriman, bertakwa, percaya kepada Bapa Yahweh. Kepada Bapa Yahweh. Setan ingin mencobai Yeshua HaMashiach. Tetapi di sini dia gagal, Bapak Ibu. Ya, gagal. Nah, setan melihat kemanusiaan Yeshua HaMashiach. Setan tidak mau lihat tentang keilahian Yeshua HaMashiach. Dia pikir Yeshua HaMashiach hanya sebatas apa yang kelihatan. Dia mengabaikan bagaimana mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Segala sesuatu yang Yeshua HaMashiach lakukan, yang Yesus lakukan, itu hanya bisa dilakukan oleh Bapa Yahweh, yaitu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, Bang Pendi, siapa Yeshua HaMashiach? Dia adalah firman yang hidup. Firman yang telah menjadi manusia yang sempurna, itulah Yeshua HaMashiach. Ketika manusia ini jauh dengan Tuhan, ya, saat manusia pertama sekali jatuh dalam dosa, dan manusia itu terusir dari Firdaus, dari Taman Eden. Kalau kata tetangga kita, kata iman saya yang lama, terusir dia dari surga. Dan sejak itu putus hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika putus hubungan manusia dengan Tuhan, banyak diutus nabi, banyak diutus para rasul untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, hanya satu yang tidak bisa diperbaiki oleh para nabi dan rasul. Apa itu? Memperbaiki atau memisahkan atau menjauhkan manusia dengan dosa, menyelamatkan manusia dengan dosa. Hanya sebatas mengingatkan, tetapi tidak bisa menyelamatkan manusia itu dengan dosa. Makanya Bapa Yahweh dalam wujud Adonai Yeshua HaMashiach yang kita kenal, yang kita imani, yang kita percaya, dia hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Bapak Ibu, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tidak akan bisa melihat hal ini. Sama halnya dengan saya dulu. Saya tidak akan bisa melihat keilahian Yesus sebelum saya percaya kepada dia. Karena hati keras. Keras terhadap apa, Bang Pedi? Keras terhadap Injil.
Karena Injil belum sampai kepada saya, maka hati saya belum terbuka. Hati saya belum terbuka terhadap Injil, maka cahaya Injil itu tidak ada di dalam hati dan pikiran saya. Ketika saya buka hati saya dan cahaya Injil ada dalam hati saya beriman bertakwa kepada Injil, dan sejak itu saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya bisa melihat keilahian Adonai Yeshua HaMashiach. Sekalipun banyak orang-orang di sekitar saya pada waktu itu menghina, mengolok, mencaci maki, termasuk saya sendiri mencaci maki, menghina dan mengolok-olok, ketika cahaya Injil itu masuk dalam hati saya, maka cahaya Injil itu merombak hati dan pikiran saya, sehingga saya bisa melihat bagaimana Adonai Yeshua HaMashiach, ya, fungsi Yeshua HaMashiach datang ke dunia ini. Bapa Yahweh mengambil rupa manusia sehingga dia rela dihina, dicaci maki, dicemooh, dikatakan hal-hal yang tidak sepantasnya dikatakan, diucapkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya beragama. Dia rela menjadi manusia. Dia rela dihina untuk menyelamatkan umat, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kembali lagi kepada pokok pembahasan. Banyak orang berkata Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Benar, itu sangat benar dan saya sangat setuju. Tetapi ingat, setan juga percaya akan hal itu. Bahkan jiwa setan itu gemetar. Ya, gemetar dia Bapak Ibu. Begitu dia percayanya. Maka dari itu Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ketika kita percaya beriman kepada Adonai Yeshua HaMashiach, kita adalah orang-orang yang pilihan. Karena tidak gampang kita ambil keputusan untuk bisa percaya kepada firman yang hidup. Lihat, orang-orang mengolok kita, orang-orang menghina kita, orang-orang mencaci maki kita. Bahkan kita untuk membangun gereja sangat sulit dan dipersulit Bapak Ibu. Ya, tapi kita masih tetap beriman, bertakwa, percaya kepadanya. Ini adalah bukan hal yang gampang, hal yang mudah, saudaraku. Dan kalau kita bertahan, kita sanggup bertahan sampai kesudahan, baru saudara bisa merasakan lezat dan manisnya iman kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Pergumulan kita beda-beda saudaraku. Apa yang kita alami itu beda-beda. Saya setiap hari dicemooh, dihina, dicaci maki, diolok-olok. Bahkan diancam sampai sekarang. Masuk email ancaman dengan ancaman luar biasa Bapak Ibu. Tapi saya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Sekalipun orang-orang di sekitar saya meninggalkan atau menyangkal Adonai Yeshua HaMashiach, saya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Karena saya sudah melihat, mengecap betapa baiknya Tuhan itu kepada saya dan kepada saudara semuanya. Sekalipun banyak para pendeta, orang-orang teologia, ya, yang dianggap, yang sering kita baca di komentar, mereka sudah beralih, mereka menyangkal Adonai Yeshua HaMashiach, saya tetap Bapak Ibu beriman, bertakwa, percaya kepadanya. Sekalipun nanti saya berdiri sendiri, saya tetap bertakwa, percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, percaya kepada Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya. Dia Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang mencintai bangsa Israel dan mencintai kita semuanya. Dia Tuhan yang telah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir pada masa kesesakan bangsa Israel karena diperbudak oleh Fir'aun di Mesir. Dia Tuhan Elohim, Bapa Yahweh, yang telah menjaga, memelihara bangsa Israel, orang Israel di padang gurun. Dia Bapa Yahweh yang telah memakai Musa, ya, untuk membelah laut, sehingga Musa beserta kaumnya, bangsa Israel, orang Israel, bisa melewati laut. Dan dia Tuhan Bapa Yahweh yang telah disembah oleh para nabi dan rasul, yang telah menyatakan dirinya kepada Mose
dan yang telah menyatakan dirinya kepada kita semuanya, dan yang telah menyelamatkan kita lewat pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Karena arti daripada Yeshua HaMashiach, arti daripada Yesus Kristus, artinya Yahweh yang menyelamatkan, Bapak Ibu. Sekali lagi, arti daripada Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, Yahweh yang menyelamatkan. Kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi tetangga kita, bagi kerabat, sahabat, teman kita, sehingga setidaknya mereka tidak lagi menghina dan mengolok-olok iman kekristenan, dan mereka tidak serta-merta memakai surat Al-Ikhlas untuk menghina iman kekristenan. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.